Seolahnya Ramadan berpesan, wahai orang yang berpuasa, bagaimana kamu mengalami keadaan yang seperti ini? Ketika kamu berhadap dengan harta, pertimbangkanlah pada kebutuhan, bukan pada keinginan. Kalau kita berhadap dengan harta dengan keinginan, tamsil seperti kita minum air laut. Semakin kita minum, semakin terasa haus. Rumah sudah ada satu tingkat, kita pingin lagi. Tiga tingkat. Dua tingkat. Begitu kalau kita pertimbangkan, kita berhadapan dengan harta, pertimbangannya pada keinginan bukan kebutuhan. Ini pelajaran yang luar biasa yang diajarkan oleh Ramadan bagi kita untuk membentuk karakter pribadi kita adalah orang yang qanaah, yang tentu itu adalah bahagian daripada sifat orang yang bertakwa. Serta beramal Demba Otke setia bersama Bincang seru Nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nur Zari hadir kembali menjumpai Anda dalam suatu program persembahan terbaik dari DMDH TV, yaitu DMDH Podcast Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya Alhamdulillah di momen bulan suci Ramadan, bulan penuh kemuliaan, kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa dalam suatu perbincangan yang tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang suatu tema yang begitu menarik khususnya di momen bulan suci Ramadan, yaitu mengulas Ramadan sebagai madrasah kehidupan. Dan tentunya Ramadan merupakan momentum bagi kita untuk menuai pundi-pundi amal yang begitu luar biasa, dan tentunya setiap amal ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tas Ramadan sebagai madrasah, apa sih yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan daripada Ramadan itu sendiri selaku madrasah kehidupan. Dan tentunya untuk membahas hal tersebut, kita tidak sendirian. Di studio kita telah hadir sosok begitu luar biasa. Beliau merupakan salah seorang ketua umum dari lembaga ataupun organisasi santri terbesar di Aceh Utara, yaitu Harakah Thalabah Aceh Utara atau yang disingkat dengan HAPAR. Dan tentunya beliau adalah Tengku Maulidin SH. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Tengku Maulidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar malam ini Tengku Maulidin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan tentunya kita juga berharap kepada seluruh ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara kami juga dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat mengikuti acara kami hingga selesai, dikarenakan insyaAllah dan kemudian perbincangan kita akan menjadi perbincangan yang begitu menarik untuk disimak dan tentunya akan memberikan ilmu ataupun pencerahan kepada seluruh ahibba DMDH TV. Baik, luar biasa Tengku Maulidin. Baik Tengku Maulidin, sebagaimana tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu mengulas Ramadan sebagai madrasah kehidupan. Sebagaimana kita ketahui Tengku Maulidin, bahwa Ramadan merupakan bulan yang merupakan sayyidul syuhur, yang mana Allah Ta'ala membebankan kepada kita suatu ibadah, yang mana ibadah tersebut menjadi tempat kita belajar, ataupun dalam bahasa kita madrasah. Lantas, seperti apakah maksud daripada madrasah kehidupan? Dan tentunya kalau kita mengatakan itu madrasah, ada guru, karena madrasah tempat belajar. Siapa yang mengajari kita? Siapakah muridnya dan apa yang kita pelajari daripada madrasah Ramadan itu sendiri? Bagaimana Tengku Maulidin? Terima kasih Tengku Nur Zari. Alhamdulillah atas kepercayaannya dan atas waktunya. Saya mudah-mudahan ini jadi bermanfaat, jadi bahan tazkirah terutama bagi saya sendiri dan hendaknya bagi pemirsa dimanapun berada. Insyaallah. Ketika kita katakan Ramadan, Ramadan sebagai madrasah, itu pertanyaan sangat tepat. Luar biasa. Ramadan sebagai madrasah, tempat kita belajar tentang kehidupan, biar kita tidak terjebak dengan untung sesaat yang merugikan kita dalam waktu yang panjang. Masya Allah. Jadi ketika kita katakan Ramadan adalah madrasah, tepat dengan pertanyaan tadi, siapa yang menjadi gurunya, betul. Dan siapa yang menjadi muridnya, tentu apa kurikulum daripada Ramadan ini. Sebagaimana telah kita pahami, Ramadan madrasah, saumon yang ada di dalam Ramadan itu adalah guru yang istimewa bagi kita. Tentu kurikulum apa yang diajarkan oleh ibadah puasa bagi kita.
Kurikulum yang luar biasa adalah sebagaimana yang jelas Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kurikulum yang menjadi kurikulum di dalam ayat ini adalah takwa. Yang menjadi pelajar di dalam ayat ini adalah amanu. Yang menjadi guru di dalam ayat ini adalah siyam. Nah, inilah yang menjadi kurikulum, guru, dan siapa yang diajarkan. Di ketika kita mengatakan kurikulumnya adalah takwa, tentu kita harus memahami dulu apa yang dikatakan dengan takwa. Apa itu takwa? Takwa sebagaimana yang sudah kita pahami, mayoritas ulama itu memberi pengertian takwa itu adalah imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Adalah menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita pahami yang lebih dalam lagi, kalau kita tinjau daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, Rasulullah pernah menyebutkan at-taqwa hahuna. Sambil Rasulullah yushiru ila sadrihi salasa marrah, menunjukkan ke dalam dadanya 3 kali at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Artinya takwa ada di dalam hati. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan yang merupakan imtithalu awamirillah, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, tentu ini baru dianggap takwa kembali kepada diri kita masing-masing. Karena kam min amali yatasawwaru bi suratil amalil akhirah. Di lain Rasul sebutkan betapa banyak juga daripada perbuatan-perbuatan yang bentuknya itu adalah perbuatan amalan akhirat. Tapi itu jadi bahagian daripada urusan niat, urusan dunia. Kenapa? Karena dengan niatnya. Dan betapa banyak daripada urusan-urusan dunia yang menjadi amalan akhirah karena bagus niat kita. Kan seperti sembahyang. Kalau cik urang na sembahyang putih di sembahyangnya banka ke sembahyang unyan takun urang yang bertakwa. Yang mana kalau dah orang bertakwa. Allah. Ya. Tapi nasib urang yang sembahyang yang hana membuat hasil takwa. Bahkan karena nawa itu. Kadang-kadang orang sembahyang Hati karab ke pernikahan ni. Kak sering ngejak semiji mereka hantam. Ya, nawa itunya itu kenapa? Untuk apa salahnya? Nah, dari situ baru kita lihat takwa atau bukannya ada di dalam dada. Baik, Tengku Maulidin. Ya, jadi kan tadi yang seperti yang Tengku Maulidin katakan tadi bahwa kurikulumnya adalah takwa. Gurunya adalah puasa. Lantas bagaimanakah seorang guru yaitu as-siyam, puasa itu mendidik kita menjadi orang yang bertakwa? Apakah hubungan ataupun korelasi yang dimainkan di situ dari pelajaran dari puasa itu sebagai guru hingga pelajarannya dengan takwa dan menghasilkan kepada kita orang-orang yang dididik itu orang beriman menjadi takwa itu seperti apa? Nah, Masya Allah, itu luar biasa pertanyaannya. Tentu Ramadan satu-satunya ibadah yang mendidik kita ini biar kita menjadi seorang yang bertakwa. Berhasil atau tidaknya ini bisa kita lihat nanti selesai puasa Ramadan. Apabila nanti selesai puasa Ramadan kita ada peningkatan ketakwaan yang ada di dalam dada, berarti kita masuk dalam bulan Ramadan ini dan keluar dalam Ramadan ini tidak sia-sia. Lantas apa yang dididikkan oleh Saumun bagi kita yang merupakan itu bahagian daripada simbol-simbol orang takwa, itu sebenarnya sangat banyak. Di antaranya sebagaimana Imam Al-Qushairi
pernah menjelaskan takwa itu tersusun daripada 4 huruf yang per huruf tersebut adalah bahagian daripada simbol orang yang bertakwa. Apa itu? Dan itu yang luar biasa pelajaran bagi kita. Ayo kita sama-sama Huruf ta berarti. Yang pertama huruf ta. Iya. Imam Al-Qushairi itu memberi makna ta itu sebagai lambang simbol daripada sifat tawadhu. 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 Hatinya rendah hati. Orang yang bertakwa tidak memiliki sifat sombong. Rendah hati. Ya. Kalau kita mau perhatikan ibadah Ramadan, ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah bagi kita, satu-satunya ibadah untuk menanamkan keterbatasan kemampuan biologis yang kita miliki. Mungkin sebuah pengalaman. Masih pagi, sudah terasa lemah. Padahal belum lama dengan makan sahur. Tapi selesai sahur bagaimana? Disinilah mendidik keterbatasan kemampuan yang kita miliki. Dari sini terbit kesadaran dalam hati kita. Ya Allah, apa sih yang aku persombongkan diri di hadapanmu? Bicara kaya, siapa sih yang paling kaya? Bicara pangkat tertinggi, siapa sih yang paling punya pangkat tertinggi? Sungguh tiada arti jika kita bandingkan dengan kekuasaan Allah. Bulan ini semuanya kena hukum Allah berpuasa. Tidak memandang bulu, tidak memandang harta, tidak memandang tahta, semuanya berpuasa. Lapar semua. Harus lapar semua. Orang kaya berpuasa, orang miskin kadang hari-hari memang sudah dalam puasa. Betul. Begitu juga orang yang berpangkat berpuasa, rakyat jelata juga puasa. Berarti nggak ada beda lagi. Orang kaya sama orang miskin semua menahan lapar. Semuanya menahan lapar. Dari sini terbit kesadaran lah kita. Di balik kesadaran ini akan membentukkan dalam pribadi kita orang yang stabilitas merawat temperatur batin yang ia miliki. Artinya jadi orang yang kalau berangkatnya dengan keadilan, di tengah-tengah pula penuh dengan keadilan, diakhiri pula pun dengan keadilan. Tidak sebaliknya. Mula-mula adil, di tengah-tengah semakin menipis, malah diakhiri dengan kezaliman. Mula-mula mengorbankan harta untuk orang banyak, untuk mendapat kursi. Ketika mendapat kursi, malah mengorbankan harta orang banyak. Kenapa itu terjadi? Karena tidak sadar diri atas keterbatasan kemampuan yang kita miliki. Ketika sadar diri atas biologis keterbatasan kehidupan yang kita miliki, sungguh ketika kita kaya, pasti ketika itu kita mengingatkan dengan pendidikan yang diajarkan oleh Ramadan bagi kita hari ini. Ya Allah, sebagai inilah orang miskin tiap hari ya Allah. Sehingga kaya yang kita miliki itu tidak menjadi sombong, menjadi rahmat bagi orang di sekitarannya. Juga jabatan yang kita miliki itu tidak menjadi angkuh. Tentu kita jadi orang yang sadar bagaimana nasib orang miskin. Nah, itu yang pertama yang diajarkan oleh Ramadan bagi kita untuk membentukkan karakter kita seorang yang bertakwa, yang bersimbol. Yang pertama sifat terpujinya adalah sifat tawadhu. Berarti dari sifat tawadhu tersebut kita bisa belajar kepedulian sosial. Berarti pembelajaran yang Ramadan ajarkan melalui takwa itu yaitu dengan adanya katakanlah dari huruf ta tadi, takwa, tawadhu tadi, berarti kepedulian sosial kita, merasa rendah diri bahwa kita tidak memiliki apa-apa, kita sama dengan orang yang lain. Baik kaya ataupun tidak, kita sama. Luar biasa. Soalnya kita beralih kepada huruf kedua, Tunggu Maulidin, itu huruf qaf. Seperti apakah itu, Tunggu Maulidin? Qaf, Imam Al-Qushairi menjelaskan itu dengan sifat qanaah. Qanaah, terima apa adanya. Qanaah dalam artinya merasa cukup. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk merasa cukup. Ini mungkin sama-sama kita rasakan. Sebuah pengalaman kita menjelang berbuka. Iya, betul. Kita yang di perdesaan turun ke pasar. Ketika kita lihat di pasar berbagai macam makanan minuman, semuanya kita pingin menikmati sama kita. Iya cindo, Esteler, cindo ya ada.
teler, nyan piawat, es Bandung macam-macam es. Kumpul es. Rujak segala macam. Bandung tayang pingin tak nikmati saat dia berbuka. Saat jino. Saat ketika kita menjelang berbuka, belum berbuka. Lantas. Belum kita pergi ke deretan kue. Berbagai macam warna dan rasa. Allah. Dari pingkang, bakwan, gado-gado, mie goreng, risol, segala macam. Habis dapat apa lagi. Yang kita inginkan nanti saat tibanya waktu berbuka, itu akan kita nikmati dengan seenak-enaknya. Pertanyaannya, ketika tibanya berbuka, seberapa yang kita makan dengan yang kita siapkan? Kira-kira nak seimbang. Oke, mungkin kita bisa lihat, gak kan semua kita makan, hanya sebagian makan. Paling-paling kita makan segelas air dengan sebungkus nasi, yang lain semuanya tinggal di tempat. Masya Allah. Ini pelajaran yang luar biasa yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Seolahnya Ramadan berpesan, wahai orang yang berpuasa, sebagaimana kamu mengalami keadaan yang seperti ini, begitulah kamu ketika berhadap dengan harta. Ketika kamu berhadap dengan harta, pertimbangkanlah pada kebutuhan, bukan pada keinginan. Kalau kita berhadap dengan harta dengan keinginan, inilah tanya. Tamsil seperti kita minum air laut. Semakin kita minum, semakin terasa haus. Rumah sudah ada satu tingkat. Kita pingin lagi. Tiga tingkat. 3 lantai, 4 lantai, dan seterusnya. Begitu juga lahan. Kita sudah punya. Kita pegat tempat main bola. Masih kita inginkan kebun yang berhektar-hektar. Kebun yang berhektar-hektar sudah kita miliki. Kita lihat gunung. Mestinya kita kuasai. Ketika kita naik di gunung, kita lihat laut yang begitu indah pinggirannya. Laut kita pagari. Setiba di laut, kita lihat pulau. Kita ingin menguasai. Seandainya kita bisa naik ke bulan, satu bulan pun ingin tahu. Masya Allah. Begitu kalau kita pertimbangkan, kita berhadapan dengan harta, pertimbangannya pada keinginan bukan kebutuhan. Ini pelajaran yang luar biasa yang diajarkan oleh Ramadan bagi kita untuk mendapatkan kita, untuk membentuk karakter pribadi kita adalah orang yang qanaah, yang tentu itu adalah bahagian daripada sifat orang yang bertakwa. Luar biasa. Dan yang terakhir yaitu huruf waw. Setelah kita mempelajari bahwa ada pelajaran qanaah kita dapatkan daripada Ramadan yang merupakan asar daripada ibadah Ramadan itu takwa. Selanjutnya huruf waw itu seperti apa menurut Imam Al-Qushairi, Tengku Maulidin? Menurut Imam Al-Qushairi, beliau mengupas waw itu memaknakan waw itu sebagai wara. Orang yang menjaga diri dari perkara haram, dari makanan yang makruh, apalagi dengan makanan haram. Nah, ini yang diajarkan oleh Ramadan bagi kita. Sebelum kita melaksanakan puasa, sebelum fajar tiba, sebelum tergelincir, sebelum fajar tiba, antara terbit fajar dan terbenam matahari semuanya halal, yang baik-baik. Kita bisa makan apa saja. Puyang hawa di baju. Ketika terbit fajar, sebelum terbenam matahari, Allah melarang kita dari makanan-makanan, biarpun makanan itu dihalalkan di luar kita berpuasa. Di sini Ramadan, lewat ibadah puasa Ramadan mengajarkan kepada kita, jadilah kita orang yang bertakwa. Mana orang yang bertakwa? Orang yang bersifat wara. Orang yang hati-hati. Orang yang menjaga diri. Sebagaimana kita mampu menjaga diri kita daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah saat kita berpuasa, begitulah hendaknya kita nanti di luar Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Itu yang luar biasa diajarkan oleh Ramadan bagi kita. Dan tentu pelajaran itulah yang diajarkan kita untuk membentukkan pribadi kita orang yang bertakwa. Itu diantara sifat-sifat yang bertakwa.
Masya Allah, luar biasa penyampaian yang disampaikan oleh guru kita bersama Tengku Maulidin. Ini baru pembuka, begitu luar biasa. Insya Allah kita akan membahas lebih lanjut lagi bagaimanakah korelasi puasa dengan takwa itu sendiri, dan bagaimanakah yang harus kita lakukan untuk mempertahankan sifat takwa tersebut usai daripada Ramadan, yang merupakan bekasan kita insya Allah akan menjadi alumni terbaik daripada Ramadan itu sendiri. Dan tentunya pembicaraan kita belum selesai, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah setia bersama kami di Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Siap-siap ketagihan, King Fried Chicken hadir dengan ayam super renyah, bumbu spesial dan kelezatan yang bikin lagi. Crispy, juicy, pedasnya lagi. Harga pas, rasa kelas juara. Yuk cobain sekarang. King Fried Chicken, Raja Ayam Goreng, Raja Rasa. Salim Teka di Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading. Berdiri pada tahun 1987, diinisiasi oleh masyarakat Dewantara, hadir dengan berbagai keunggulan. Dengan penuh kebanggaan, Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading kembali membuka pendaftaran Thalabah Tawalib baru tahun ajaran 1447 Hijriah. Untuk gelombang pertama, mulai 20 Syawal 1446 Hijriah atau 19 April 2025. Berikut syarat-syarat pendaftaran. Info lebih lanjut, hubungi kontak di bawah ini. Calon thalabah tawalib baru harus mengikuti alur pendaftaran sebagai berikut. Jak Hairakan Tamuruno, sejan kamu di DMDH. Multicore Creative, solusi pasti, kualitas tinggi, selalu steady. Live produksi, semua beres, percaya. Siapkan acara spektakulermu bersama Multicore Kreatif. Dari live streaming, backdrop, pentas, videotron, hingga lighting yang memukau, semua kami tangani dengan profesional. Percayakan eventmu kepada ahlinya. Multicore Kreatif, solusi event tanpa batas. Multicore Creative, bikin event makin aktif. Wahai saudara, so syurga, tanita ilmu serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru nambah ilmu. Alhamdulillah, ahlan ahibba DMTV dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bersama Tengku Maulidin yang telah berbicara kepada kita tentang makna takwa itu sendiri yang terdiri daripada 4 huruf yaitu ta. Tahap pertama tawadhu, yang kedua adalah qaf, qanaah, dan yang ketiga adalah wara. Tersisa satu lagi sebelum kita jeda tadi, yaitu huruf alif. Lantas apakah huruf alif itu, Tengku Maulidin? Bisa dilanjutkan? Ya. Terima kasih. Tentu itu adalah pertanyaan dan lanjutan yang sangat menarik, luar biasa. Nah, itu alif dipepaskan, terjemahkan oleh Imam Al-Qushairi, itu adalah simbol daripada sifat iman. Dan nadwa, pegang alih naya. Menyaa gebuh mana iman, menyayanya gebuh mana yakin. Oh, Masya Allah. Dua-duanya dapat dipertanggungjawabkan tadi. Yaitu bagian daripada simbol orang yang bertakwa. Lantas bagaimana kelanjutannya, pembahasannya? Jadi Ramadan lewat ibadah puasa Ramadan, itu puasa mendidik kita agar kita benar-benar orang yang bertakwa. Mana ciri-ciri orang yang bertakwa? Adalah orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang penuh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dapat kita pahami, ibadah puasa Ramadan ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain.
bicara dengan sholat, Mm-mm. katakanlah. Ini ada yang seperti kita katakan, sholat nggak enak karena kawan kita sholat. Ada yang sholat karena bisa dilihat oleh orang untuk memperlihatkan pada orang. Allah. Jadi untuk timbul rasa ujub ya, kita ria kita itu bisa. Mm-mm. Lain lagi dengan zakat. Malah tidak sah zakat kalau belum berpindah dari kita ke orang lain. Mm-mm. Lain lagi dengan ibadah haji dan umrah. Malah ikut sekampung mengantarkan kita ke bandara. Mm-mm. Tapi ketika kita bicara ibadah puasa Ramadan, nah ini satu-satunya ibadah yang tidak mengetahuinya kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu. Masya Allah. Tentunya di sini seolah Ramadan berpesan kepada kita. Mm-mm. Wahai orang yang berpuasa Ramadan, wahai orang yang beriman, sebagaimana kita sanggup melaksanakan ibadah puasa Ramadan, bukan karena dilihat oleh siapa-siapa, tapi semata-mata kita atas keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata kita adalah keyakinan atas itu adalah perintah Allah Ta'ala, sanggup kita laksanakan. Begitu juga hendaknya di dalam luar Ramadan nanti. Begitu juga ibadah-ibadah yang selain ibadah puasa ini. Ketika kita melaksanakan itu benar-benar karena yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penuh iman kita kepada bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah bahagian daripada simbol orang-orang yang bertakwa, yang merupakan pelajaran yang luar biasa yang diajarkan oleh Ramadan bagi kita semua. Masya Allah, luar biasa. Artinya terkala kita melakukan ibadah puasa, padahal itu ibadah sir, katakanlah seperti itu, ibadah rahasia. Artinya walaupun istilahnya ketika kita bisa melakukan ibadah tersebut dan untuk terbuka peluang untuk kita membatalkan, ya terbuka, tapi kita tidak memilih untuk membuka dikarenakan keimanan kita yang merupakan athar pembekasan daripada ibadah takwa itu sendiri. Luar biasa. Artinya takwa, adanya tawadhu, qana'ah, wara', dan yang ketiga adalah iman atau yakin hati kita terhadap amal ibadah kita, ikhlas kita beribadah kepada Allah. Luar biasa. Dan tentunya kembali lagi pada konteks madrasah tadi, Tengku Maulidin. Ramadan sebagai madrasah, namun seringkali kita terjebak pada ritual ibadah. Artinya tidak salah kita menganggap bahwa Ramadan tempat bagi kita untuk berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah. Namun esensi yang diajarkan oleh ibadah itu sendiri kan begitu luar biasa. Lantas bagaimana kita bisa memaknai Ramadan itu benar-benar menjadi madrasah sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang benar-benar belajar daripada Ramadan itu sendiri. Bagaimana itu kemudian? Nah, itu sebenarnya itu beda tingkat. Beda tingkat. Beda seperti apa itu? Ya. Orang menganggap Ramadan adalah bulan ibadah, itu tidak salah. Betul. Kenapa? Orang berbondong-bondong untuk meningkatkan amalan ibadah. Memang Ramadan ini adalah bonus bagi daripada Masya Allah. Dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, usia kita yang sangat sedikit, bagaimana bisa kita ibadah kita itu bisa meningkat dengan seperti para umat yang terdahulu yang usianya luar biasa. Allah berikan ibadah puasa Ramadan kita. Kenapa orang berburu-buru, orang mendentik Ramadan ini adalah bulan tempat melaksanakan amalan? Karena luar biasa hikmah yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan. Dapat setiap kebaikan yang kita laksanakan Allah Ta'ala melipatkan ganda sampai 10. Hingga tak terhingga balanya. Tapi kalau kita laksanakan kejahatan, fala yujza illa misliha. Tidak dibalaskan kecuali hanya sepadan dengannya. Itu di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Rajab punya kelebihan 1 sampai 70 Allah Ta'ala lipatkan ganda. Dalam bulan Sya'ban sampai 700. Tapi dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala tingkatkan ibadah kebaikan yang kita laksanakan itu sampai tidak terhitung dengan nalar manusia. Itulah lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang kita intip-intip. Itu bulan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, tentu kita harus giat ibadah karena malam itu adalah malam yang rahasia. Tentu dalam 10 bulan Ramadan ini kita harus bergiat diri untuk melaksanakan ibadah ibadah di dalam bulan Ramadan biar kita jatuh malamnya, jatuh detiknya dalam bulan Ramadan. Nah, ini tentu. Ya. Kemudian sedikit orang dari Ramadan ini bisa mengambil pelajaran. Ya. Ya. Bagaimana ya? Mengapa itu? Itu tentu. Ya. Karena untuk mengambil pelajaran ini kita harus muhasabah diri. Kita untuk bisa mengambil pelajaran ini kita harus tafakkur. Kita harus dari apa yang kita laksanakan dari Ramadan tidak sebatas laksanakan. Tentu selebih itu kita butuh tafakkur apa yang telah terjadi bagi pribadi kita. Kadang orang sebatas ibadah puasa hanya menahan lapar dan dahaga. Nah itu enggak akan menjadi sebuah pelajaran. Malah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Betapa banyak daripada orang yang berpuasa Ramadan itu tidak mendapatkan daripada ibadah puasanya melainkan daripada lapar dan dahaga. Kenapa? Karena yang kita laksanakan itu baru tingkat pertama. Makanya Imam Al-Ghazali itu beliau menggolongkan, membagikan orang yang berpuasa itu jadi tingkat-tingkat. Tingkat orang umum, tingkat orang khusus, tingkat orang khusus di atas khusus lagi. Insyaallah. Nah, jadi inilah karena umum kita ini orang level-level ini. Hanya sebatas ritual. Sebatas ritual. Padahal setiap yang Allah Ta'ala perintahkan itu semuanya ada pelajaran bagi kita. Misalnya salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi betapa banyak orang itu yang salat tapi masih orang yang melaksanakan kemaksiatan. Apa salah? Bukan. Belum bisa mengambil pelajaran. Kenapa? Karena salat yang kita laksanakan itu ya sebatas ritual. Tidak memahami makna esensi daripada ibadah tidak memahami esensi daripada ibadah tersebut. Begitu juga dengan ibadah Ramadan, dengan ibadah puasa Ramadan. Kita sebatas menahan lapar. Kadang kita tidak berpuasa mulut kita. Allah. Kadang kita tidak berpuasa hati kita. Jadi hikmah daripada perbuatan ibadah puasa Ramadan itu untuk takwa Allah Ta'ala tidak memberikan kepada kita. Karena itu semuanya keterkaitan. Akhir bulan Ramadan kita ada fadilah yang luar biasa. Itqum minan nar. Itqum minan nar itu tidak akan kita dapat kecuali orang-orang yang mendapat ampunan dulu. Ampunan baru kita enggak neraka. Begitu juga ampunan itu tidak akan dapat kecuali orang yang mendapat rahmat. Masya Allah, ini bertahap rahmat. Benar-benar sesuatu yang berkaitan. Jadi tentu kita dalam ibadah puasa Ramadan itu ya memang Allah merahasiakan Lailatul Qadar itu di 10 akhir. Tapi jangan kita harapkan kita akan mendapatkan 10-nya akhir bila kita sia-siakan dari pertama. Masya Allah. Dan begitu juga di sebelum Ramadan. Maka ulama-ulama bahkan doa yang diajarkan bagi kita 2 bulan sebelum kita masuk bulan Ramadan kita sudah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi untuk mendapat hikmah itu jadi bukan perjuangan yang sebentar, tapi jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Bulan-bulan kita mempersiapkannya. Punya ulama, punya guru kita pernah ke pesantren Rajab peglih tubuh. Sya'ban tu terus peglih hati. Ramadan peglih nyawang berkenang-kenang. Masya Allah. Tidak sebatas kata-kata. Memiliki makna yang dalam. Ya, itu punya kaitannya sendiri. Kenapa? Rajab peglih tubuh.
Karena apabila tubuh kita enggak bersih, Masih kotor. tentu hati kita akan kotor. Allah. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum itu jadi isi dari hati kita. Apabila yang kita makankan ini barang yang bersih, tentu pikiran kita akan jernih. Hati kita akan memikirkan yang positif. Ya. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita memasukkan dalam badan kita ini barang yang kotor, tentu pikiran kita akan selalu memikirkan kepada hal yang maksiat. Hati kita akan kotor. Ya, inilah ya, makna daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nabata minal haram fannaru aula bi. Masya Allah. Siapa saja yang tumbuh dirinya daripada sesuatu yang haram, maka neraka yang berhak baginya. Maka bagaimana? Membekas dalam hati kita. Berat tubuh kita untuk melaksanakan ibadah. Mudah kaki kita untuk melangkah kepada kejahatan. Dari jauh-jauh hari untuk mendapat hikmah pelajaran yang luar biasa daripada bulan Ramadan harus kita persiapkan. Malah dari bulan Rajab. Rajab pertama harus kita jaga makanan. Harus banyak kita puasa. Karena satu-satunya cara taubat daripada makanan yang haram dan makanan syubhat yang ada dalam tubuh kita itu adalah dengan berpuasa. Tibanya bulan Sya'ban baru bersihkan jiwa. Banyak-banyak kita berzikir. Kita harus berbaik sangka dan segala macam. Nah, itulah tertibnya untuk kita mendapatkan rahmahnya Allah. Maka orang yang sudah mendoakan keberkatan daripada bulan Rajab dan Sya'ban, sudah mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan, itu orang yang salah satu orang yang sudah menempuh tingkat di mana ujung Ramadan itu ada hikmahnya. Luar biasa. Artinya seseorang akan menjadikan Ramadan sebagai masa dia untuk bertransformasi menjadi pribadi yang baik yang merupakan bekasan daripada madrasah Ramadan itu sendiri. Tatkala orang tersebut benar-benar bisa memanai apa sebenarnya esensi daripada ibadah-ibadah yang dilakukan, khususnya ibadah puasa. Luar biasa ya Dengku Maulidin. Dan tentunya Dengku Maulidin, kita juga sering mendengar bahwa Ramadan merupakan syahrus sabar, bulan melatih kesabaran. Nah, berarti dapat kita pahami pula bahwa sesuatu yang Ramadan ajarkanlah kesabaran. Pelajaran yang Ramadan ajarkan berarti kesabaran. Lantas seperti apakah kesabaran yang diajarkan oleh Ramadan sehingga dengan kesusahan tersebut juga kita dapat mengaplikasikannya selepas daripada Ramadan? Bagaimana itu Dengku Maulidin? Ini luar biasa. Ini tentunya apa yang kita saksikan itu semuanya adalah harus sabar. Ramadan ini ibadah yang luar biasa di dalamnya, yaitu puasa. Ini ibadah yang luar biasa. Ibadah yang kalau bukan ada dengan modal iman dan niat itu tidak seorang pun sanggup. Ketika kita punya iman, di sanalah kita bersabar. Karena Allah la yukallifullah illa wus'aha. Allah tidak membebankan kita kecuali apa yang kita sanggup. Terus kita sabar. Dan kita yakin Allah sudah mewajibkan ini, kita sanggup. Kita mampu bersabar, menahan diri daripada lapar. Tidak cuma itu, menahan lisan kita daripada membicarakan yang kotor. Menjaga mata kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menjaga hati kita untuk buruk sangka dan segala macam dengan penuh kesabaran. Nah, itulah kesabaran, itulah yang membentukkan pada pribadi kita. Itu harus kita ambil sebuah pelajaran. Selesai daripada bulan Ramadan, modal kehidupan itu sabar. Ketika kita bicarakan tentang sabar, saya ingat suatu kisah. Apa itu mungkin bisa diceritakan? Oke. Kisah Syekh Ibrahim bin Adham. Oh ya. Ulama sufi. Ulama sufi. Beliau sosok ulama sufi yang sering kita ambil hikmah-hikmahnya dari cerita-cerita perjalanannya. Perjalanan kehidupan beliau. Beliau sebenarnya dalam Alkisahnya beliau pada pertama kalinya bukan orang miskin. Malah ada yang mengatakan beliau
mantan raja. Ada yang mengatakan beliau adalah mahkota, Putra mahkota. putra mahkota daripada raja. Tapi rela meninggalkan tahta dan harta Kemewahan dunia. kemewahannya untuk menempuh jalan zuhud, jalan takarub diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hari Syekh Ibrahim bin Adham itu menempuhlah perjalanan yang panjang, membawa perbekalan yang banyak. Yang cukup. Tapi anehnya ketika disaksikan oleh orang, beliau tidak membawa kendaraan. Sehingga dengan penuh penasaran pemuda yang melihat beliau itu di perjalanannya menghampirinya dan bertanya, "Ya Syekh, ila aina turid?" Mana beri kemana? Ada jah. Ada jah, Syekh. Uridu il Makkah. Saya mau ke Makkah. Jadi negeri Balqah itu ke Makkah itu bukan perjalanan singkat. Tidak seorang yang bisa melintasi perjalanan yang sejauh itu kecuali dengan mengenakan kendaraan yang ada pada masanya. Dan kalau bukan kuda kita harus tunggang kuda. Iya betul. Sehingga dengan penuh penasaran tanya pemuda itu, "Ma rahilatuka ya Syekh?" Apa kendaraan? Apa kendaraanmu ya Syekh? Apa yang menakjubkan jawabannya? Kendaraanku banyak, tapi tidak seorang pun yang bisa menyaksikan. Allah. Berarti kendaraan manawi bisa seperti itu. Apa itu? Yang pertama, idza asabatni musibah. Apabila saya musibah, Tertimpa musibah. maka saya akan bersabar. Allah, kendaraan sabar ini pertama. Sabar ini hal yang paling penting. Malah siapa saja yang sudah berpijak kaki di atas bumi ini, tentu Allah akan memberikan musibah. La nabluwannakum minal khaufi wal ju', kan? Allah akan menguji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan meninggal salah satu daripada orang tua kita, anak tetangga. Sedikitnya hasil panen yang kita miliki, di ujung ayat itu, wa basyiris sabirin, beritakanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Nah, ini lengkap dalam ibadah puasa Ramadan. Terik matahari dengan bulan panas. Iya, Ramadan, Ar-Rabba. Kemudian setelah panas disyariatkan berpuasa. Allah, pertama-tama. Nah, itu pelajaran semuanya. Masya Allah. Di luar Ramadan itu bekalan akan terjadi bagi kita. Nah, ini kita sudah menanamkan di tiap hari diajarkan oleh Ramadan lewat ibadah puasa Ramadan bagi kita. Ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa sebagai modal, yaitu kesabaran itulah yang sudah sanggup kita bersabar di dalam bulan Ramadan atas segala macam cobaan Allah. Nah, itu adalah modal yang sebenarnya, modal kehidupan hidup dalam dunia. Masya Allah, luar biasa. Bulan Ramadan, bulan melatih kesabaran. Itu menjadi poin dalam sesi kedua kita. Dan tentunya pembahasan kita belum selesai. Kita masih bersama Tengku Maulidi. Nantinya kita akan berusaha membahas sebagaimana telah kita katakan bahwa Ramadan sebagai madrasah. Dan tentunya madrasah tersebut harus menciptakan lulusan terbaik. Atas bagaimanakah kita bisa memastikan insya Allah kita semua akan menjadi lulusan-lulusan terbaik dari Ramadan. Tentunya pembahasan akan kita langsungkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah setia bersama kami di Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Siap-siap ketagihan, King Fried Chicken hadir dengan ayam super renyah, bumbu spesial dan kelezatan yang bikin lagi. Crispy, juicy, pedasnya lagi. Harga pas, rasa kelas juara. Yuk cobain sekarang. King Fried Chicken, Raja Ayam Goreng, Raja Rasa. Salim Teka di Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading. Berdiri pada tahun 1987. Diinisiasi oleh masyarakat Dewantara.
hadir dengan berbagai keunggulan. Dengan penuh kebanggaan, Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palo Gading kembali membuka pendaftaran Thalabah Thawalib baru tahun ajaran 1447 Hijriah untuk gelombang pertama mulai 20 Syawal 1446 Hijriah atau 19 April 2025. Berikut syarat-syarat pendaftaran. Info lebih lanjut, hubungi kontak di bawah ini. Calon Thalabah Thawalib baru harus mengikuti alur pendaftaran sebagai berikut. Jak Hairakan Tamuruno, sejan kamu di DMDH. Multicore Creative, solusi pasti, kualitas tinggi, selalu steady. Live produksi, semua beres, percaya. Siapkan acara spektakulermu bersama Multicore Kreatif. Dari live streaming, backdrop, pentas, videotron, hingga lighting yang memukau semua kami tangani dengan profesional. Percayakan eventmu kepada ahlinya. Multicore Kreatif, solusi event tanpa batas. Multicore Creative, bikin event makin aktif. Wahai saudara, so syurga, tanita ilmu serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Baik, Alhamdulillah, Ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya begitu luar biasa penyampaian yang disampaikan oleh guru kita bersama tadi, Tengku Maulidin, yang menjelaskan kepada kita tentang makna-makna yang kita dapatkan daripada Ramadan sebagai madrasah, mulai daripada kita belajar tawadhu, qanaah, wara, iman ataupun keyakinan, dan yang tadi barusan sebelum kita jeda tadi yaitu bulannya kesabaran. Dan begitu luar biasa. Dan tentunya Tengku Maulidin, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Tentunya terkala kita menyebut Ramadan sebagai madrasah, dan tentunya madrasah tersebut akan menjadi madrasah yang sukses terkala ia mampu melahirkan ataupun meluluskan alumni-alumni terbaik. Lantas bagaimanakah kita ini selaku orang yang belajar, kan kita pelajar, orang-orang yang beriman dalam bulan Ramadan, sehingga kita bisa memastikan diri kita insya Allah akan menjadi orang yang sukses daripada pembelajaran yang kita dapatkan daripada Ramadan sebagai madrasah. Bagaimana itu Tengku Maulidin? Terima kasih. Luar biasa itu kita kembali kepada yang kita katakan tadi. Tentunya orang yang beruntung melalui bulan Ramadan adalah orang yang masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan bila ada meningkatkan ketakwaan yang ada di dalam dada. Jadi alumni terbaik daripada Ramadan ini adalah orang yang punya sifat takwa. Orang yang digelar oleh Allah Ta'ala adalah orang takwa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala syurgalah tempatnya. Tentu dari apa yang telah kita kupas tadi, kita bisalah sebagai bahan untuk mengevaluasi diri nanti selepas daripada bulan Ramadan. Apakah sudah ada ciri-ciri orang yang bertakwa pada batin kita? Pribadi kita sudah nggak meningkatkan ketakwaan, ataukah kita lebih parah daripada awal? Allah, nanti gak ada dampak lah. Jadi alumni terbaik, orang yang beruntung. Nah, orang yang beruntung ini sedikit. Allah. Kenapa sedikit? Itu akhir daripada sabda Rasulullah, betapa banyak daripada orang-orang yang berpuasa Ramadan, yang dia tidak mendapatkan dari itu, melainkan adalah haus dan lapar. Padahal ibadah Ramadan ini fadilahnya luar biasa. Seberapa luas biasa? Tidak ada hitungannya. Sedekah dilipat gandakan, ada gandakan sampai 700. Tapi ibadah puasa Ramadan Allah tidak membuat, tidak balasannya tidak disebutkan secara spesifik. Disebutkan.
As-sawmu li Wah, Anda aja sih. wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan aku yang membalas. Allah. Tentu itu luar biasa. Mm-mm. Untuk menjadi ibadah yang luar biasa itu ya tentu kita harus kita tingkatkan ibadah puasa kita. Mm-mm. Biar kita jadi nanti alumni terbaik di depan bulan Ramadan ketika kita di bulan Syawal dan seterusnya sampai Ramadan lagi. Nah, tentu kita harus kita tingkatkan ibadah puasa Ramadan kita semenjak sekarang. Jadi kita naiklah satu level. Satu level kan enggak kita sanggup ke level yang ketiga, harus level yang kedua. Tidak sebatas menahan lapar dan dahaga. Tapi kita harus juga menahan diri dari pandangan kita, mulut kita, hati kita dan sebagainya. Tentu apabila itu sudah, insya Allah, la'alla, itu pasti di sana. Allah. Dan pasti jadi orang yang bertakwa. Jadi Allah pasti itu. Nah, jadi kalau ini sudah kita laksanakan sesuai dengan tuntunannya, itu pasti. Ketika sudah pasti, kita tidak tahu mungkin apakah kita itu sudah naik pangkat atau tidak. Nah, itu sebagai bahan evaluasi apa tadi sifat orang yang bertakwa. Musibah nanti ada ujian. Ketika kita hadapi ujian, bagaimana reaksinya? Masihkah Menggerutu? Mengeluh. Sudah kita bersabar. Begitu juga dengan rezeki, sudahkah kita bersyukur? Nah, begitu juga dengan takdir, sudahkah kita ridha? Nah, begitu juga ketika kita berhadapan dengan kemaksiatan, bagaimana dengan keyakinan kita, iman kita? Ingatkah bahwa kita ini di hadapan kita akan kita jumpai dengan alam berikutnya, itu alam kubur dan seterusnya atau tidak? Nah, apabila sifat-sifat itu sudah terbentuk dalam karakter kita, ini tentu, nah kita ini adalah alumni terbaik daripada Ramadan. Nah, itulah yang kita harapkan. Itulah yang kita harapkan dan diharapkan oleh semua orang. Maka mudah-mudahan kita sama-sama kita berjuang dalam Ramadan ini, mengambil pelajaran, tidak sebatas menahan lapar dan dahaga, sesuai dengan tuntunannya, menjaga makan dan segala macam. Itu insya Allah mudah-mudahan kita semuanya Allah Ta'ala berikan titel sebagai orang muttaqin yang Allah Ta'ala janjikan surga Jannatul Na'im. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, luar biasa penyampaian daripada Tengku Maulidin tadi yang menekankan kepada kita bahwa untuk menjadi orang-orang yang terbaik dalam madrasah Ramadan itu dengan cara kita bisa memanai setiap momen-momen ibadah dengan kita mengambil pelajaran dimulai daripada ibadah puasa, bagaimana kita bisa melatih kesabaran, dan dari nilai-nilai kesabaran tersebut dapat kita terapkan untuk kehidupan setelah lepas daripada Ramadan. Begitu luar biasa. Dan tentunya mungkin ini menjadi perbincangan terakhir kita Tengku Maulidin. Namun sebelum kita berpisah, saya ingin memberikan kesempatan kepada Tengku Maulidin untuk memberikan pernyataan penutup. Mudah-mudahan dari pernyataan tersebut dapat menjadi suatu landasan kepada kita untuk benar-benar memanfaatkan Ramadan sebagai madrasah, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan Ramadan, dan hasil daripada Ramadan sebagai madrasah kita menjadi alumni-alumni terbaik. Seperti yang bagaimana? Kemudian silakan. Nah, terima kasih. Mungkin di penutup kita pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, kita benar-benar orang yang menjaga diri kita dan orang yang mengambil pelajaran, setiap pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Ramadan bagi kita, tidak dengan sebatas ibadah puasa Ramadan. Karena itu semuanya ada kaitan. Karena menjaga kure-kure kita nyawa kipan. Wajibnya ke modal, kulaba haji benar putuna. Allah. Jadi tidak sebatas kita dengan puasa Ramadan, ya okelah itu. Tetakat juli kita nyawa berbuka habis-habisan. Itu macam balas dendam. Menciri-cirikan orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang qalbun salim. Tentu orang yang qalbun salim, orang yang tidak ada penyakit hati. Jadi penyakit hati itu luar biasa banyak.
Dan semuanya itu sebenarnya pelajaran itulah dalam puasa Ramadan. Mulai dari syarahut ta'am, berlebihan pada makan, kan? Syarahul kalam, berlebihan pada bicara, ghadab, marah. Kan kita dalam puasa malah ketika orang mencaci kita itu, kita Ini soal katakan aku sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Masya Kan? Allah. Ghadab, hasud, begitu juga. Jadi untuk menghindari inilah apa yang dicerminkan oleh guru-guru kita, diambilkan Ramadan ini tempat untuk kita tingkatkan ibadah dengan cara khalwah. Karena itu salah satu hal yang paling aman untuk kita Menjaga jaga ibadah puasa itu dengan khalwah, itu luar biasa. Syarahul kalam, syarahul ta'am, syarahul kalam, ghadab, hasud, dan bakhil, kikir, itu juga tidak boleh kita dalam bulan Ramadan. Malah dalam hadis yang lain, kita jangan tinggalkan, jangan sebatas ibadah puasa Ramadan dan tarawih. Tapi kita harus juga mengambil hikmah daripada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah fardu, ibadah sunat. Nah, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, hal jannatu mustaqatu ila arba'ati nafari. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Talil Quran, hafidhu bil lisan, orang baca Quran. Jadi lebih-lebih bulan Ramadan ini adalah bulan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kita perbanyakkan baca Al-Quran. Kita jaga lisan, apalagi mut'imul ji'an, memberi makan orang-orang yang lapar. Berarti iftar kalau Ramadan, memberikan iftar. Jadi hendaknya juga kita jangan sia-siakan di dalam bulan Ramadan ini. Kita harus ada buat makan bersama, membagi iftar di rumah kita meskipun sekali. Dan saumi Ramadan. Ini keempat perkara ini orang yang dirindukan oleh syurga. Jadi ketika kita bicara dengan puasa, tapi jangan kita abaikan, kita masih banyak lagi ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Ya tentu puasa Ramadan itu bagaikan modal. Dan ibadah sunnah inilah yang untung. Labanya. Jadi inilah dalam bulan puasa Ramadan ini kita benar-benar memperbanyakkan amalan. Jangan sebatas puasa Ramadan, tahajud, tarawih, juga harus berbagi dan membaca Al-Quran dan menjaga hati dan sebagainya. Nah, tentu itulah yang mungkin sebagai penutup dari saya. Mudah-mudahan Ramadan yang lagi kita jalani ini menjadi bulan yang penuh hikmah bagi kita semua. Penuh pelajaran bagi kita semua, dan juga benar-benar kita mendapatkan muttaqin sebagai orang yang bertakwa, orang yang dijanjikan oleh Allah syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa penyampaian dari guru kita bersama tadi, Tengku Maulidin, yang menekankan kepada kita bahwa insya Allah apabila kita ingin menjadi alumni terbaik di Ramadan, maka bagaimana kita harus senantiasa mengambil hikmah-hikmah yang menjadi esensi daripada ibadah-ibadah yang Allah tekankan dalam bulan suci Ramadan. Dan tentunya mudah-mudahan Ramadan sebagai madrasah harus benar-benar menjadi pusat kita untuk bertransformasi, jadi merubah diri kita menjadi pribadi lebih baik. Selepas Ramadan kita kembali menjadi orang yang mendapatkan ketakwaan yang merupakan bekasan ya Allah janjikan bagi orang yang berpuasa dan beribadah di bulan suci Ramadan. Dan tentunya begitu luar biasa perbincangan kita, Tengku Maulidin. Nah, sayang sekali waktu membatasi kita, Tengku Maulidin. Dan tentunya ucapan terima kasih kami kepada Tengku Maulidin yang telah berbagi inspirasi pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan insya Allah sukses untuk dakwah Hatar di pedalaman Aceh Utara. Dan juga perlu kita ketahui, mungkin bisa kita sampaikan kepada Ahibah dan TV bahwa Harakah Thalabah Aceh Utara ataupun Hatar merupakan organisasi santri ataupun thalabah di Aceh Utara yang melakukan kegiatan dakwah di pedalaman Aceh Utara, di Gerdung Pase, Langkahan, dan juga di Siriki ataupun Kota Makmur. Ya, Kota Makmur lah kurang lebih. Ya, intinya kawasan pedalaman Aceh Utara. Mudah-mudahan
perbincangan kita dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa memaknai ibadah di bulan suci Ramadan. Dan tentunya perbincangan kita sudah selesai. Saya selaku pembawa acara, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tentunya acara kami dipersembahkan dan oleh multimedia Dayah Menuntut Niat Roda Pulau Gading dan didukung oleh sponsor luar biasa. Dan tentunya ucapan terima kasih kami kepada seluruh sponsor yang telah berkontribusi dalam mendukung dakwah kebaikan ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Waalaikumsalam. Ramadan tiba, hati pun berbunga. Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru, penuh keberkahan.